Bakaru terletak di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Topografi Desa Tondo Bakaru yakni pegunungan dan persawahan dengan luas wilayah administrasi 3.660 hektar. Wilayah administrasi Desa Tondo Bakaru terbagi ke dalam 6 dusun dengan jumlah kepala keluarga 732 kepala keluarga, 2.386 jiwa, di mana 55% dari jumlah penduduk berada dalam usia produktif. Jarak Desa Tondok Bakaru dari Kabupaten Mamasa kurang lebih 1 km. Dan Desa Tondok Bakaru juga merupakan pintu masuk Taman Nasional Gandang Dewata. Sejarah singkat perjalanan desa ini menjadi desa wisata dimulai pada tahun 2017. Itu digagas oleh 3 orang komunitas anggrek, anak muda yang memulai desa ini. Kemudian berkembang ke generasi muda yang lain, di mana pada saat itu komunitas anak-anak muda kami kebanyakan adalah anak-anak muda yang terlibat di dalam masalah sosial. Dan puji syukur pada saat ini semua penggerak desa wisata di desa ini didominasi adalah generasi muda. Di dalam perjalanan Desa Tondo Bakaru menuju desa wisata, kami didampingi oleh mitra-mitra desa. Mohon Bapak Ibu berdiri jika kami menyebutkan. Yang pertama adalah Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Yang kedua, Komunitas Jelajah Kondosapata. Yang ketiga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Makassar, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Puslatbang KMP-LAN RI Makassar. Yang kelima, Ikatan Perupa Sulawesi Barat. Yang keenam, Komunitas JPEG Sulawesi Barat. Yang berikut, Bank Rakyat Indonesia Capem Mamasa. Yang berikut, PLN Bakaru Sulawesi Selatan. Yang berikut, PLN Kabupaten Mamasa. Dan yang terakhir, P3MD Kabupaten Mamasa. Geliat pariwisata di desa ini sampai saat ini telah memiliki 15 titik spot untuk kategori homestay dan telah menarik tenaga kerja yang bergerak di bidang pariwisata, di bidang homestay dan spot sebanyak 40 tenaga kerja, komunitas anggrek sebanyak 90 tenaga kerja, UMKM 35 tenaga kerja, di badan usaha milik desa 15 tenaga kerja dengan total 180 tenaga kerja, dan dapat menggerakkan tenaga kerja dari masyarakat desa lain 150 sampai 200 tenaga kerja. Untuk potensi Desa Tondo Bakaru kami serahkan kepada Pak Andre untuk mempresentasikan. Terima kasih Pak Desa. Sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada Mas Sandi bersama rombongan dan segenap tamu undangan yang hadir pada visitasi Anugerah Desa Wisata Indonesia di Desa Wisata Tondo Bakaru. Tapi sebelum itu, soal lanjut, saya akan membacakan juga pantun. Kain tenun dari puncak bukit. Kurang semangat. Kain tenun dari puncak bukit. Cakep. Indah dipandang, makin menawan. Cakep. Terima kasih Mas Menteri hebat. Cakep. Kehadirannya adalah berlian. Yeah.
Kadis mau dibalas Pak Farid? Silakan. Tondo Bakaru, tondo kita. Cakep. Tempat nyaman untuk berwisata. Demikian Pak Menteri. Itu namanya pangkat. Pantun singkat. Jalan-jalan ke Sulawesi Barat. Jangan lupa mampir desa wisata Tondok Bakaru. Kalau kita ingin menolong rakyat, mari parekraf kita buat semakin baru. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri, pantunnya luar biasa. Saya akan lanjutkan membacakan penilaian 7 kategori. Yang pertama, alam dan buatan. Nah, di sini ada komunitas anggrek yang merancang wisata tanaman anggrek. Jadi yang paling banyak di sini GH adalah tanaman anggrek. Jadi yang merupakan awal dari desa berdiri ini berasal dari geliat tanaman anggrek sejak 2016. Ada beberapa pemilik spot anggrek yang ada di bawah yang tercantum di layar itu. Ada Sawah dan Orchid, ada Tonbar Orchid, ada Erwin Orchid, ada Lewi Orchid, ada Rian Orchid, ada Andra Orchid, Anto Orchid, Enos Orchid, Mambuliling Orchid, Russell Orchid, dan beberapa komunitas lain yang ada di desa ini. Kemudian wisata yang merupakan spot wisata di 7 penilaian alam dan buatan, ada wisata sawah dan anggrek. Di sini kita bisa menikmati eduwisata tanaman anggrek, bisa belajar tentang anggrek, bisa mengadopsi anggrek, dan ada camp di atas sawah, Mas Menteri. Ada camp di atas sawah, kemudian ada bisa tangkap ikan di sekitar area ini, bisa tangkap ikan di sawah. Lanjut. Kemudian ada di atas gunung, ada objek wisata Citol Hill. Di sini pengunjung akan disajikan pemandangan hamparan persawahan, dan di atas ada beberapa titik spot yang instagramable. Pengunjung bisa berfoto ria di atas dengan spot-spot yang disajikan oleh pengelola. Lanjut. Kemudian ada hutan pinus Lenong. Di hutan pinus ini ada event tahunan. Ada kampung Natal yang mampu menyedot wisatawan luar biasa. Kemarin tahun 2021 itu selama 1 bulan 15.000 pengunjung. Kemudian di tempat ini pula tersedia beberapa spot foto di area hutan pinus. Ada perahu, ada hutan pinus yang latar belakangnya pohon-pohon pinus. Pengunjung bisa berfoto di area ini. Lanjut. Kemudian ada Villa Edelweiss. Villa Edelweiss berada di pintu Taman Nasional Kandang Dewata. Di sini juga tersedia beberapa spot wisata dan hamparan persawahan dan pemandangan perkampungan tua dari puncak gunung. Lanjut. Kemudian budidaya ikan mas. Budidaya ikan mas dan nila ini merupakan kearifan lokal yang ada di desa ini sejak turun-temurun. Sejak padi lokal ditanam oleh masyarakat Mamasa, itu budidaya ikan itu sudah kami lakukan. Jadi turun-temurun minat padi lokal. Lanjut. Kemudian ada rumah adat Mamasa. Di samping kiri Pak Menteri ada rumah adat Mamasa yang merupakan rumah tua yang sudah berumur sekitar 500 tahun yang lalu dan berada di pusat kehadatan Rambusaratu sejak dahulu. Kemudian ada seni dan budaya, ada komunitas seni di sini, ada Sanggar Seni Pakondo, ada Sanggar Seni Makarama, ada Sanggar Seni Tusan, ada Sanggar Seni Waisa Palelean. Kemudian musik bambu. Musik bambu ini ada beberapa sanggar seni yang menampilkan musik bambu untuk ditampilkan pada saat kunjungan wisatawan. Kemudian ada ritual rambu solok dan rambu tuka. Kalau rambu solok dan rambu tuka ini tentatif karena hanya waktu-waktu tertentu bisa kita lihat. Lanjut. Kemudian pada saat pengunjung menginap di atas rumah adat, maka akan ada diskusi budaya. Iya, di atas rumah Pak Menteri. Lanjut. Kemudian ada debris villa. Ada debris villa ini fasilitasnya ada 8 kamar
kapasitas 2 orang, 2 kamar VIP, 1 rumah penginapan keluarga, kolam renang dan beberapa fasilitas lainnya. Lanjut, kemudian ada homestay sawah. Homestay sawah ini berada di atas sawah di daerah objek wisata sawah dan orchid. Kemudian ada Villa Anastasia di belakang laboratorium kultur jaringan, ada Villa Anastasia. Kemudian ada di samping laboratorium kultur jaringan ada homestay Bumdes. Kemudian ada homestay Edelweiss di area spot wisata Edelweiss. Kemudian ada homestay Citol Hill. Ya, next. Kemudian ini homestay rumah adat, dan seperti kita lihat di gambar ada 3 jenis rumah yang tertinggi adalah rumah ukir, kemudian Banua Rapa dan Banua Bolong. Maaf saya ulangi, Banua Sura, Banua Bolong dan Banua Rapa. Jadi itu bisa ditempati oleh pengunjung ketika berkunjung di Desa Wisata Tondok Bakaru. Kemudian ada kopi Edelweiss di kategori kuliner. Ada kopi Edelweiss, ada keripik sayur lokal. Di sini ada keripik sayur dari Sandaniki dan Balinangko. Sayur itu merupakan sayur endemik yang merupakan sayur yang biasa dikelola oleh orang tua untuk untuk dijadikan sayur, tapi kali ini kami kreasikan ke dalam keripik. Minta maaf. Oh ya. Kemudian ada fashion, ada kain tenun tradisional, ada di gambar di samping kiri atas ada aksesoris yang di atas itu dipakai penari adalah palo-palo dan beberapa aksesoris lainnya. Kemudian yang di kiri atas ada kain tenun dan pakaian adat tradisional yang dipakai biasanya orang tua. Kemudian di bawah itu ada pakaian perang. Ada pakaian perang yang kemudian di sini ada kriya. Kriya ini dilakukan oleh komunitas secara tradisional. Jadi memakan waktu yang sangat lama. Yang miniatur rumah adat ini bisa selesai dalam 1 bulan, Mas Menteri. Jadi di sini masih menggunakan cara-cara tradisional untuk membuat ini, sehingga diperlukan cara-cara yang modern untuk bisa mempersingkat waktu pembuatannya, Mas Menteri. Ya, lanjut. Kemudian ada perlu toilet. ada pelatihannya atau perlu ada kami alat-alat produksi atau apa? Kami butuh alat, Mas Menteri, untuk mempersingkat. Siap. Ya, siap. Ini langsung ditembak di tempatnya. Terbaik, tepuk tangan dulu nih buat Pak Andre. Ini tidak pakai proposal, langsung butuh alat. Kita putar. Gimana tim kreatif? Tolong dicek dulu nih, bisa nggak Pipit? Alatnya tolong dicari yang diperlukan sama Pak Andre. Kita kalau di parekraf ini cepat-cepat saja, Pak. Kita gerak cepat. Lanjut ke toilet umum. Di sini ada berapa toilet umum? Ada 9 titik toilet umum yang terstandar, yang tersebar di beberapa spot wisata di desa wisata ini. Lanjut. Kemudian ada CSE. Di sini juga sudah diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ketika wisatawan berkunjung di desa ini. Lanjut. Kemudian ada digital dan kreatif. Di sini ada beberapa halaman. Ada halaman Instagram, ada YouTube, ada website tondokbakaru.com. Jadi informasi bisa dibuka tondokbakaru.com yang pakai Android. Itu ada website Desa Wisata Tondok Bakaru yang bisa diakses melalui HP Android. Lanjut. Kemudian kelembagaan desa. Di sini ada beberapa komunitas yang bergerak. Ada Pokdarwis, ada Bumdes yang menjadi kekuatan selama ini karena ide-ide dari berbagai teman komunitas lain ini tergabung bisa bekerjasama dengan Bumdes selama ini dan Pokdarwis. Kemudian ada komunitas Tondok Bakaru Orchid, Kuruk Sumanga. Selanjutnya kita akan mengeksplor Desa Wisata Tondok Bakaru, Mas Andi. Tapi pantun penutup dulu. Ya, saya akan membacakan pantun penutup. Pasti udah disiapkan. Ada lagi yang mau pangkat pantun singkat kayak Pak Kadis? Pak Wakil mungkin? Sudah siap? Sudah diwakili ya. Pak Arwan sudah diwakili juga. Pak Ketua DPR juga sudah diwakili. Pak Kajari bagaimana? Cukup? Pak Dandim? Siap.
Oke Mas, saya akan Saya aja yang membacakan balas kalau gitu. pantun penutup. Pergi pagi ke Taman Anggrek. Cakep. Belum semangat. Pergi pagi ke Taman Anggrek, Cakep. melihat puspa yang berkilau. Cakep. Kalau ingin melihat desa cantik, Cakep. sobat wisata ke Tondok Bakaru. Yes, dibalas sama Pak Arwan, anggota Dewan. Silakan. Terima kasih. Makan leong untuk sarapan. Cakep. Kayak kurang semangat juga sih kayaknya. Kurang semangat. Makan leong untuk sarapan. Kuliner lesat dari Kabupaten Mamasa. Dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, mari kita kembangkan desa wisata yang berkelas dunia. Selain Tondok Bakaru, let's go.